أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Siap Bu? Baik. Alhamdulillah wa syukurillah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kenikmatan, kelapangan waktu kepada kita sehingga kita dapat duduk di dalam majelis ilmu ini, di dalam masjid ini untuk bersama-sama mendengarkan firman Allah dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah dapat bermanfaat untuk diri kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dan kita insyaallah masih melanjutkan pembahasan kita berkenaan dengan kitab adab, dan kita pada pertemuan sebelumnya membahas permulaan dari adab di dalam berbicara. Sebagaimana yang telah kita katakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadman li baina lahyaihi wa baina rijlaihi adman lahul jannah." Siapa yang menjaminkan untukku lisannya dan kemaluannya, maka aku akan jaminkan untuknya surga. Maka lisan ini ketika seseorang mampu menjaganya, Rasulullah menjaminkan untuknya surga. Nikmat yang sangat luar biasa sekali. Pada pertemuan sebelumnya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita telah membahas bahwasannya seseorang setiap akan memulai berbicara hendaklah dimulai dengan ucapan salam. Kemudian juga kita diharuskan berbicara yang baik, berkata yang baik atau diam, tidak berghibah dan juga tidak melakukan namimah. Itu yang terakhir kita bahas, betul? Betul. Ya. Dan sekarang namimah sudah kita bahas ibu-ibu ya? Sudah. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke poin berikutnya dari adab di dalam berbicara. Yang keenam, yaitu seharusnya seseorang itu berbicara sesuai dengan kemampuan orang yang mendengar. Jadi ketika ibu-ibu mau berbicara, ibu-ibu harus melihat kondisi orang-orang yang ada di hadapan ibu. Fahamkah mereka dengan kosakata-kosakata yang ibu pilih, atau mereka tidak memahaminya? Seseorang itu harus berbicara dengan seseorang atau berbicara dengan orang lain itu sesuai dengan kemampuan orang yang mendengarnya. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Ya, berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar kemampuan akal pikiran mereka. Jadi jangan sampai ibu-ibu ingin menunjukkan kecerdasan dan kepintaran ibu-ibu, kemudian berbicara kepada seseorang itu dengan kosakata-kosakata yang sulit untuk dipahami oleh mereka. Hanya untuk menunjukkan bahwa saya ini berpendidikan, bahwa dia tidak. Itu sangat tidak cocok.
Misalkan ibu-ibu pulang kampung ke kampung halaman. Misalkan mau di pedalaman Jawa, di pedalaman Sumatera yang mereka biasa berbicara dengan bahasa daerah mereka. Tiba-tiba karena ibu selama di kota Bogor ikut kajian dan pernah belajar bahasa Arab, tiba-tiba bertemu dengan mereka, ibu tanya kepada mereka, kaifa haluki? Ya, ingin menunjukkan bahwa ibu-ibu bisa berbahasa Arab. Maka ini akan menunjukkan di sisi yang lain bahwa sosok ibu-ibu ini tidak memiliki adab dalam berbicara. Karena berbicara dengan hal yang tidak mungkin untuk dapat mereka cerna. Sama seperti ibu-ibu berbicara dengan anak-anak. Enggak mungkin ibu samakan dengan berbicara ketika berbicara dengan orang dewasa. Sering kita temukan banyak orang-orang yang ketika berbicara dia ingin menunjukkan kadar kemampuan dia, kecerdasan dia, kepintaran dia, jenjang pendidikan dia, sehingga sering menyelipkan kosakata-kosakata yang tidak dipahami oleh orang lain. Ya, mungkin dengan kosakata bahasa Arab atau kosakata bahasa Inggris atau kosakata-kosakata yang menjadi kekhususan dalam bidang tertentu yang orang mungkin nggak paham, yang orang mungkin tidak memahaminya. Nah, ini banyak terjadi, banyak kita saksikan. Terlalu tinggi pembahasannya, orang tidak memahami apa yang dia sampaikan. Akhirnya mereka hanya mengangguk-ngangguk tanpa memahami, hanya untuk menjaga perasaan ibu-ibu sekalian. Maka ketika berbicara sesuaikan. Ibu ketika berbicara dengan orang tua dan ibu tahu bahwa pendidikan orang tua ibu sekalian itu tidak terlalu tinggi dalam hal pendidikan formal, yang mana mungkin akan sulit ya untuk memahami bahasa-bahasa tersebut, coba disederhanakan. Coba disederhanakan. Jangan sampai membuat orang justru tidak memahami apa yang kita sampaikan. Jadi kalau kita kira orang yang ada di hadapan kita ini dia tidak memahami bahasa Inggris, tidak perlu diselipkan kata-kata kosakata yang mengandung tadi bahasa-bahasa yang tidak dia pahami. Tidak perlu juga diselingi dengan kosakata bahasa Arab. Jika memang harus disebutkan karena memang dibutuhkan hal tersebut, maka coba untuk diterjemahkan, coba untuk diartikan, ya, coba untuk diartikan. Misalkan ibu-ibu sakit kepala, ibu ditanya oleh orang tua sakit apa, ibu bilang migrain, dia belum tentu paham. Tapi ibu coba sederhanakan bahwa ibu-ibu ini migrain tuh kurang lebih sakit kepala, biar dia apa? Memahami poin tersebut, ya, memahami poin tersebut. Jadi jangan sampai kita berbicara dengan orang-orangnya nggak paham apa yang kita sampaikan. Harus sesuai dengan kadar akal mereka. Begitu pula ketika ibu-ibu ingin membahas pembahasan dalam masalah agama sekalipun. Jadi dalam masalah agama sekalipun ada orang-orang itu yang akal kemampuannya, kadar akalnya itu dia belum bisa mencerna. Ketika ada orang di hadapannya berbicara tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, secara umum saja disampaikan itu belum bisa mencerna. Maka jika ingin disampaikan bagi seorang dai, bagi seorang ustadz, bagi seorang ustadzah, dia harus merinci. Karena jangan sampai menimbulkan kesalahpahaman dari apa yang disampaikan. Sering sekali banyak orang di zaman sekarang itu yang melempar secara liar satu pernyataan. Sehingga menyebabkan orang-orang itu berpikir berkebalikan dengan apa yang dia maksudkan. Nah, ini jika ditujukan untuk membuat kebingungan di tengah-tengah umat, ini musibah yang seperti ini. Ya, yang seperti ini adalah musibah. Nggak boleh, karena akan menimbulkan kebingungan di mana? Di tengah-tengah umat, di tengah-tengah umat. Nah, ini sering juga terjadi di zaman media sosial seperti saat ini, di mana orang-orang ingin viral, ingin terkenal. Maka dia misalkan ambil bab dari bab agama, kemudian dia sampaikan sesuatu yang tidak lumrah di telinga masyarakat, tanpa dia berikan penjelasan lebih dalam, sehingga membuat orang-orang kebingungan. Orang-orang mempertanyakan apa maksudnya, sehingga bisa saja menimbulkan permasalahan-permasalahan yang akan sulit nantinya untuk diatasi. Maka seseorang tuh harus bijak. Maka tuntunan syariat itu kalau bicara harus sesuai dengan kadar akal orang yang ada di hadapannya. Jika memang harus ada kosakata yang sulit dimengerti, maka perlu dijelaskan. Jangan sampai tidak diselesaikan.
Nah ini pun sering kejadian sama panitia-panitia kajian yang senang memotong kajian seorang ustadz atau syekh atau siapapun. Kadangkala memotongnya itu nggak pas. Jadi potongannya itu harusnya misalkan si ustadz tersebut memberikan penjelasan setelah kalimat yang dia sampaikan. Tapi karena dianggap ini tidak menarik, akan terlalu panjang, sedangkan dia perlu video-video yang masuk dalam kategori reels di bawah 2 menit, atau bahkan targetnya itu 2 kali status 59 detik, maka ucapan dari ustadz tersebut atau dari syekh tersebut sengaja dia potong. Dia faham apa maksud dari ustadz atau syekh tersebut, tapi orang lain belum tentu memahaminya. Maka disinilah perlu tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh main asal memotong jika akan menimbulkan nanti kesalahpahaman di pihak yang lain. Ya. Ini juga sama. Memang bicaranya nggak secara langsung. Jadi pembicaraan itu kan ada secara langsung direct dari lisan kita. Ada yang mana kita menyampaikan pembicaraan orang lain. Baik lewat potongan video, rekaman suara atau apapun itu, maka jangan sampai tidak masuk ke dalam akal orang lain. Kalau memang di sana ada penjelasan, berikanlah penjelasan tersebut secara utuh. Bisa difahami Ibu poin ini? Ya, jadi jangan sampai karena kita ingin terlihat hebat, ingin terlihat keren, kemudian kita menyampaikan sesuatu yang tidak mereka fahami, ya. Itu akan membuat mereka jadi kebingungan. Kadang-kala orang ingin terlihat keren, dia sampaikannya pakai rumus matematika, pakai rumus-rumus fisika, biar terlihat keren, tapi akhirnya orang malah kebingungan. Ini biasanya penyakit ini muncul justru pada diri mereka yang memilih pendidikan formal yang tinggi. Biasanya nama embel-embel belakang itu yang mereka merasa bahwa saya perlu untuk menyampaikan kata-kata yang tidak difahami oleh orang lain. Sebagai simbol bahwa saya ini berpendidikan, saya faham, saya mengerti hal tersebut. Jadi sewajarnya saja dalam berbicara jangan sampai menimbulkan ketidakpahaman pada orang yang kita ajak bicara. Seperti ibu-ibu bicara sama anak kecil, sama bayi. Kan gak mungkin ibu berbicara sebagaimana berbicara dengan orang dewasa. Pasti disesuaikan dengan kadar akal mereka. Baik. Kemudian yang berikutnya, poin ke-7 adalah salah satu adab dalam berbicara, hendaklah seseorang ketika berbicara itu melihat wajah lawan bicara. Diperhatikan lawan bicaranya tersebut. Jangan sampai dia berbicara, kemudian matanya, pandangannya itu melanglang buana. Dan ini ditujukan jika lawan bicaranya itu tentunya adalah sesama wanita atau laki-laki yang menjadi mahram bagi ibu-ibu sekalian. Bukan ketemu laki-laki yang bukan mahram kemudian menerapkan adab ini, dipelototin wajahnya, dilihatin wajahnya. Tidak. Seorang wanita sama seperti laki-laki itu diharuskan untuk menahan apa? Menahan pandangan. Di sini disebutkan melihat wajah lawan bicara, maka dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasannya beliau berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman falabisahu qala shaghalani hadha ankum mundul yawm ilaihi nadrah wa ilaikum nadrah thumma alqah." Jadi kata Ibnu Abbas di dalam riwayat An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dahulu punya cincin yang biasa beliau pakai. Ya, Rasulullah itu biasa kalau menggunakan cincin itu di jari kelingking di tangan kiri, ya. Khinsir min yadihil yusra. Itu tangan yang biasa Rasulullah menggunakan cincin padanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil cincin tersebut. Dan Rasulullah mengatakan, "Syaghalani hadza ankum." Ini telah menyibukkanku dari kalian. Ilaihi nadrah wa ilaikum nadrah. Jadi kadangkala ketika berbicara itu Rasulullah memandangi cincin ini saking terlihat baik, kemudian memandang wajah para sahabat, memandang cincin, memandang wajah para sahabat. Tsumma alqah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melemparkan cincin tersebut, tidak lagi menggunakannya. Kenapa? Karena Rasulullah tidak mau dalam pembicaraan Rasulullah dengan para sahabat terganggu dengan hal yang lain. Kalau di zaman sekarang paling banyak yang mengganggu pembicaraan itu apa? Handphone, ya.
handphone. Jadi orang bicara dia ngetik, orang bicara dia nonton, orang bicara dia melakukan hal-hal yang lain dengan handphone dia. Itu tanda seseorang itu tidak memiliki adab. Di saat orang lain berbicara, dia sibuk dengan handphonenya, dia sibuk dengan tugasnya, perhatikan. Jadi adab orang berbicara itu adalah memperhatikan lawan bicara. Termasuk ibu-ibu ketika berbicara dengan suami. Jangan ibu-ibu sibuk dengan handphone. Perhatikan wajah suami ibu-ibu sekalian. Ya, pandang wajahnya. Maka itu pun ibadah memandang wajah suami. Ya. Memandang wajah suami itu adalah satu ibadah. Karena memanjang laki-laki yang bukan mahram dipandangi dengan pandangan syahwat itu adalah bentuk dosa. Enggak boleh memandangi dengan syahwat. Jadi pandang orang yang mengajak berbicara dengan kita. Ketika ibu-ibu berbicara dengan tetangga, berbicara dengan kawan, itu coba untuk fokus dengan orang yang ada di hadapan kita. Jangan pikiran atau bahkan matanya itu melanglang buana. Ini akan menimbulkan ketersinggungan. Ini banyak di zaman sekarang. Jika memang perlu ketika ibu-ibu berbicara, ibu-ibu membalas pesan atau apapun itu berkaitan dengan handphone, adabnya adalah ibu-ibu meminta izin terlebih dahulu. Afwan, maaf, alafu minki, saya lihat handphone dulu ya, ada pesan. Jadi tidak menimbulkan ketersinggungan. Jangan sampai main handphone sambil berbicara. Itu luar biasa. Dan ibu-ibu ini kan punya kemampuan luar biasa untuk tetap fokus melakukan 2 hal, bahkan 3 hal dalam satu waktu. Sehingga walaupun memang, saya akui ibu-ibu itu walaupun mengetik, pendengarannya bisa tetap fokus. Tangannya mengetik ucapan yang lain, lisannya berbicara pembicaraan yang lain. Karena memang ibu-ibu punya kelebihan itu dibandingkan laki-laki. Kalau laki-laki ketika dia fokus dengan handphone, dia tidak akan fokus dengan apa yang disampaikan oleh lawan bicaranya. Jadi walaupun ibu-ibu punya kemampuan multifungsi seperti itu, dalam satu waktu bisa fokus ke dalam beberapa hal, tetap bagian dari adab ibu-ibu memperhatikan lawan bicara. Ya, jadi jangan matanya kemana-mana, bahkan tidak dimanfaatkan untuk memandang wajah orang yang berbicara. Malah sibuk dengan handphone, mengirim pesan. Yang lebih disayangkan kadang bukan mengirim pesan, membalas pesan, tapi lagi scroll, lihat video, atau bahkan dia justru sedang main game dengan lawan bicara yang sedang berbicara. Itu adalah bagian dari tanda seseorang tidak memiliki adab. Maka hati-hati dengan poin tersebut. Ya. Kemudian juga berikutnya, yang ke-8 adalah ibu-ibu harus antusias. Jadi poin ke-8, adab dalam berbicara itu antusias. Antusias mendengarkan lawan bicara. Jadi kadangkala ada orang berbicara, ibu sudah tahu apa yang dia sampaikan. Ibu sudah dengar sebelumnya. Jangan dipotong. Jangan baru dia bercerita, tahu itu mah. Jangan. Karena itu akan menimbulkan ketersinggungan pada diri dia. Ya. Bahkan tidak sering atau sering sekali orang lagi berbicara, dia lagi bercerita, si ibunya ini malah menceritakan lebih dalam. Jadi seakan-akan orang yang berbicara ini tidak mengerti apapun. Itu enggak boleh. Jadi tidak boleh main mengkat, kemudian menunjukkan bahwa saya ini lebih paham dari Anda, saya lebih mengerti dari Anda, enggak boleh. Harus menunggu momentum yang tepat. Enggak boleh. Nah, ini ada sesuatu yang disampaikan oleh Atha ibn Abi Rabah. Disebutkan bahwa Atha ibn Abi Rabah itu berkata, "Innar rajula la yuhaddithani bil hadits, fa ansattu lahu ka'anni lam asma'hu wa qad sami'tuhu qabla an yulad." Kata Atha ibn Abi Rabah rahimahullah, ada seorang lelaki bercerita kepadaku tentang suatu cerita. Jadi beliau berhadapan dengan seseorang yang lebih muda usianya dari Atha. Orang ini sedang bercerita sesuatu kepada Atha. Satu cerita. Dan beliau, Atha ibn Abi Rabah ini tetap mendengarkan cerita tersebut. Apa yang dia sampaikan. Fa'ansattu lahu. Aku tetap diam. Ka'anni lam asma'hu. Seakan-akan aku tidak pernah mendengarkan cerita tersebut. Jadi tetap fokus. Seakan-akan baru pertama kali mendengar cerita tersebut. Padahal kata Atha ibn Abi Rabah, padahal cerita itu telah aku dengar sebelum orang itu lahir.
Bayangkan, sebelum orang itu lahir aku sudah dengar cerita ini. Tapi bagian dari adab adalah seseorang itu antusias terhadap apa yang dibicarakan oleh orang lain. Ya, berusaha untuk, oh seperti itu, oh Masya Allah. Ya, berusaha untuk apa? Membuat orang lain itu senang dengan apa yang dia sampaikan. Jangan dipotong, udah tahu, yang lain. Itu akan menimbulkan ketersinggungan. Kadang ibu-ibu sedang duduk dalam satu majelis, berlima, bertiga, sedang bertetangga atau sedang ziarah ke rumah keluarga, tiba-tiba ada satu orang yang cerita, udah basi itu mah, udah terdengar, udah kita pernah dengar. Yang lain, itu sangat menandakan seseorang yang tidak memiliki adab dalam berbicara. Maka hendaknya seseorang itu antusias. Oh seperti itu, Masya Allah. Dengarkan sampai selesai. Ya, dengarkan sampai selesai. Cuman memang ujian itu kadangkala kita temukan di saat kita berjumpa dengan orang yang hobinya bercerita. Ya, dia cerita 10 kali, 20 kali, itu terus-terusan tidak dia, ibaratnya apa? Tidak dia rubah. Dia cerita hari ini, besok ceritanya sama, kemudian ceritanya sama. Tapi ya kita dituntut sebagai orang yang sebagai seorang muslim untuk tetap memiliki adab ini. Artinya tetap fokus, antusias, memperhatikan, melihat orang yang sedang berbicara. Seakan-akan baru pertama kali kita mendengar. Nah, ibu-ibu juga jangan sampai melakukan hal yang tidak sepatutnya kepada anak juga. Kadang ada anak itu di usia-usia yang mereka senang cerita. Dia cerita yang sama itu bisa berulang kali. Mah, kemarin aku di sekolah begini. Besoknya dia bisa ceritakan lagi. Saking dia senang dengan kisah tersebut. Nah, kita jangan mengkat ucapan mereka. Jangan mengatakan udah tahu kemarin baru ngomong udah. Jangan. Ya. Tapi coba digali lagi sisi lain yang mungkin belum sempat dia ceritakan. Misalkan dia mengatakan bahwa, "Mah, kemarin teman aku si Ahmad dia jatuh dari sepeda." Hari ini dia bercerita seperti itu. Besoknya dia cerita lagi, "Mah, kemarin teman aku namanya Ahmad jatuh dari sepeda." Ibu coba gali hal lainnya. Terus dia terluka apa tidak? Nah, dia cerita, iya terluka mah. Kakinya terluka. Selesai di situ. Keesokan harinya dia cerita lagi. Mah, teman aku si Ahmad itu kan jatuh dari sepeda, kakinya terluka. Udah dia tambah tuh. Ibu coba gali lagi. Terus dilarikan ke UKS atau tidak? Iya, dibawa ke UKS sama Pak Guru misalkan. Selesai sampai di situ. Dia cerita lagi tuh. Bah, teman aku namanya Ahmad jatuh dari sepeda, kakinya terluka, dibawa ke UKS. Ya. Kemudian tanya lagi sama ibu. Jadi coba untuk menggali sesuatu yang belum sempat dia sampaikan. Sehingga nanti dia itu menjadi orang yang pandai untuk berbicara dan berkomunikasi. Jangan sampai dikubur potensi tersebut hanya karena kemalasan ibu-ibu untuk mendengar cerita dari anak. Ya, jangan. Karena berapa banyak ibu-ibu yang berharap anaknya itu dapat bercerita. Berapa banyak ibu-ibu yang berharap anaknya itu dapat berbicara. Dan berapa banyak ibu-ibu yang bersedih saat ini karena ternyata anak-anaknya setelah beranjak remaja sudah tidak mau lagi menceritakan tentang kehidupan dia dengan kawan-kawannya. Banyak ibu-ibu saya rasa menyadari hal tersebut. Berapa banyak di antara ibu-ibu yang anak-anaknya itu ketika sudah SMA sudah gak pernah cerita lagi. Berusaha bahkan menutupi cerita dia dengan kawan-kawannya. Apalagi yang sudah kuliah, apalagi yang sudah bekerja, bertemu asal salam saja kemudian masuk ke kamarnya. Seakan-akan tidak ada lagi keharmonisan seperti sejak kecil. Maka mumpung mereka masih kecil, itu adalah sesuatu yang akan ibu-ibu rindukan ketika mereka sudah dewasa. Ya. Kadangkala banyak di antara ibu-ibu itu yang menanti cucu. Itu menanti apa? Bukan sebatas menanti keturunan saja, tidak. Tapi rindu dengan masa-masa kecil anak yang sudah tidak dia rasakan lagi ketika anak tersebut dewasa. Ya. Dan jika ada di antara ibu-ibu sekalian yang masih berusia muda, punya ibu, punya ayah di rumah, coba untuk sering berbicara dengan mereka. Karena itu adalah sesuatu yang mereka rindukan. Mereka ingin dengar apa yang kita alami di tempat kita bekerja. Mereka ingin dengar kisah tentang cucu-cucunya seperti apa. Mereka ingin dengar kisah tentang pembelajaran kita seperti apa. Mereka itu senang untuk dijadikan sebagai tempat berdiskusi. Minimal untuk bercerita.
Jangan sampai kita senang bercerita kepada orang, tapi kita malas bercerita kepada orang tua. Karena mereka sangat rindu. Tidak ada di dunia ini yang lebih mencintai kita dan senang dengan kebaikan kita dibandingkan orang tua. Kalau orang lain itu ada kemungkinan hasad terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi orang tua itu justru lebih senang anaknya lebih baik daripada mereka. Ya, nggak ada orang tua yang berharap anaknya lebih buruk daripada mereka, nggak ada. Pasti selalu berharap lebih baik. Maka tetap antusias. Dan juga kebalikannya, jika ibu-ibu mendengar cerita dari orang tua ibu-ibu yang sudah mulai menua. Ketika menjelang pikun itu kan ceritanya sering diulang-ulang. Dia cerita lagi terus. Apalagi yang misalkan usianya sekarang di 80, 90, yang pernah mengalami masa kemerdekaan, dia akan cerita tuh dulu zaman penjajahan, dan itu bisa dia ulang-ulang. Cerita tersebut dia ulang. Tetap coba perhatikan mereka, nikmati, karena berapa banyak anak yang sudah kehilangan orang tuanya yang tidak bisa lagi merasakan cerita dari siapa? Dari orang tuanya. Maka dengarkan, fokus dengan cerita mereka. Coba gali ingatan mereka tentang hal-hal yang belum sempat mereka sampaikan. Nah, ini poin yang ke-8. Jadi tetap harus antusias. Walaupun cerita itu sudah ibu dengar sebelum yang bercerita ini dilahirkan. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Atha ibn Abi Rabah. Kemudian juga adab dari berbicara berikutnya adalah seseorang hendaknya tidak memotong pembicaraan. Enggak motong. Jadi orang yang suka memotong pembicaraan ini adalah orang, ciri khas orang yang tidak sopan dan egois. Hanya ingin didengar, tidak ingin mendengar. Nah, ini sering dipertontonkan dalam perdebatan. Bagaimana orang memotong-motong pembicaraan orang lain. Hanya untuk agar orang itu lebih fokus kepada dirinya. Itu nggak boleh. Ya. Nah, kadangkala ini terjadi kapan? Di tempat-tempat yang justru seharusnya adab itu diutamakan. Kadang di majelis ilmu, ada ustadz ditanya tentang satu pertanyaan. Dia masih menjelaskan nih, masih jalan lagi ngejelasin. Tiba-tiba dipotong. Tapi nggak seperti itu. Subhanallah. Dia yang bertanya, tapi tidak mau mendengarkan dari orang yang menjawab. Maka adabnya itu nggak boleh dipotong. Tunggu sampai seseorang itu selesai. Selesai beberapa detik dari selesai ucapan terakhir yang dia ucapkan, baru kita mengucapkan apa yang ingin kita ucapkan. Sebagaimana Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, "Idza jalasta fakun ala an tasma' ahrasu minka ala an taqul wa ta'allam husnal istima' kama tata'allam husnal qaul wa la taqta' ala ahadin haditha." Kata Al-Hasan Al-Basri, jika engkau duduk dalam suatu majelis berbicara dengan orang lain, maka hendaknya engkau itu lebih bersemangat untuk mendengar daripada berbicara. Dan belajarlah untuk menjadi pendengar yang baik sebagaimana engkau belajar untuk menjadi pembicara yang baik. Dan jangan pernah memotong ucapan seorang pun. Jangan pernah dipotong. Jadi ketika duduk di majelis ilmu itu, cobalah kita lebih senang mendengar daripada berbicara. Belajar untuk mendengar itu lebih sulit daripada belajar berbicara. Anak-anak itu diajarkan untuk berbicara dari semenjak kecil. Ketika mereka sudah berusia 6-7 tahun, mereka sudah bisa berbicara, maka mereka akan mulai belajar untuk diam. Dan belajar untuk diam ini biasanya tidak akan selesai sampai akhir hayatnya. Jadi belajar untuk berbicara itu lebih mudah daripada belajar untuk diam. Ya, berapa banyak kita mampu berbicara dalam beberapa momentum, tapi berapa banyak yang kita mampu untuk menjaga lisan kita dari satu pembicaraan. Maka belajar diam ini adalah pelajaran yang sangat lama prosesnya, sangat panjang. Maka latihlah diri kita untuk belajar diam daripada hanya fokus untuk berbicara. Belajar untuk diam itu nikmat yang luar biasa. Nah, salah satu poin juga yang perlu diperhatikan adalah belajarlah diam, khususnya di saat orang lain sedang berbicara. Jangan dipotong. Jangan dipotong pembicaraan orang tersebut. Belajar untuk diam saat orang berbicara itu sesuatu yang tidak mudah. Sesuatu yang sulit. Mudah apa sulit, ibu-ibu? Mudah atau sulit? Sulit. Iya, kita saksikan tadi pas awal kita muqaddimah kan masih banyak yang bicara ya. Berarti sulit, Bu ya.
Sulit untuk diam saat orang berbicara. Tapi nggak apa-apa ibu-ibu sekalian. Mungkin di sana ada yang menasehati temannya untuk menulis, untuk mencatat, atau baru berjumpa. Tapi musyilah. Yang penting ibu-ibu bisa fokus dengan apa yang disampaikan. Tapi ketahuilah bahwa memang belajar untuk diam itu lebih sulit daripada belajar untuk berbicara. Dan oleh sebab itu di dalam khutbah Jumat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan peringatan yang sangat keras bagi mereka yang berbicara saat khutbah Jumat. Kebayang kalau tidak ada larangan berbicara saat khutbah Jumat, akan seperti apa tempat khutbah Jumat itu ketika khatib sedang berkhutbah. Oh, bapak-bapak pasti akan banyak yang berbicara. Pasti banyak yang berbicara. Ada yang ngobrolin sertifikat saat khatib sedang berbicara. Ada yang sibuk dengan handphonenya, ada yang tidur, macam-macam. Maka Masya Allah tabarakallah, pelajaran untuk diam saat orang berbicara, tidak memotong pembicaraan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Maka jangan terbiasa memotong pembicaraan. Berusahalah untuk menjadi pendengar yang baik. Selesai orang bicara, baru jika kita ingin berkomentar, ingin membalas, maka baru kita jawab. Nah, sangat disayangkan di zaman sekarang itu, jika ada orang yang suka berdebat atau orang yang disebut mungkin disebutnya MC atau pembawa acara atau apapun, itu terlihat lebih hebat justru di saat dia dapat memotong pembicaraan, tidak mendengarkan pembicara berbicara sampai selesai. Maka ada berbicara itu sebetulnya pastinya ada di profesi-profesi mereka, baik pembicara, MC atau apapun, pasti akan diselipkan salah satu adab itu adalah berusaha untuk mendengarkan penjelasan sampai selesai, baru kemudian berbicara. Tapi kadangkala yang real terjadi di masyarakat sering sekali itu dipotong sebelum selesai berbicara. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berusahalah untuk diam dan jangan pernah memotong pembicaraan orang lain. Kemudian ada berikutnya di dalam berbicara, poin keberapa ibu-ibu? Ke-10 ya. Poin ke-10 adalah tidak berdebat. Tidak apa? Berdebat. Al-jidal itu tidak dibolehkan. Sebagaimana hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Umamah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan." Sesungguhnya aku menjaminkan, kata Rasulullah, istana di sekitar surga bagi siapa yang meninggalkan perdebatan walaupun dia dalam keadaan benar. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Rasulullah itu menjaminkan rumah, istana di sekitaran surga itu bagi siapa? Bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Ya? Jadi jangan. Jika ibu-ibu berbicara dengan seseorang, ibu lihat ini masih dalam ranah diskusi, masing-masing mencari kebenaran, silahkan berbicara, sampaikan argumentasi, sampaikan pendapat ibu-ibu. Tapi kalau sudah masuk perdebatan, yang mana masing-masing itu mencari pembenaran, maka hindarilah, karena nggak akan ada manfaatnya. Jadi bedakan antara diskusi dengan berdebat. Kalau diskusi itu biasanya orang-orang itu masuk ke dalamnya berusaha mencari kebenaran. Kalau perdebatan biasanya orang masuk ke dalamnya untuk mencari pembenaran. Jadi dia sudah tidak mau lagi mendengarkan argumen pendapat orang lain. Orang masuk debat itu dalam dirinya, saya yang paling benar dan saya harus meyakinkan orang yang mendengarkan bahwa saya yang paling benar. Nah, ini ditinggalkan perdebatan. Ini tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Apalagi perdebatan di media sosial yang tidak terkontrol lagi, siapa yang membaca, siapa yang menulis, siapa yang mengetik, itu dihindari saja. Ngabis-ngabisin waktu. Kita berdebat dengan orang lain itu menghabis-habiskan waktu. Jadi kita lihat maslahatnya. Jangan senang dengan perdebatan. Ya, jangan senang dengan perdebatan. Apalagi ditambah jika keilmuan kita dalam hal tersebut itu minim. Terus kita mau masuk ke perdebatan, kitanya akan terlihat terhina sekali. Karena apa? Argumentasi kita itu ternyata lemah. Ya. Akan tetapi jika kita lihat memang waktu atau momentumnya tepat untuk kita berdiskusi dan menyampaikan pendapat, sampaikan. Tapi jika kita khawatir akan menimbulkan perdebatan yang tidak berkesudahan,
sebaiknya hindari. Sebaiknya hindari, karena itu hanya akan membuat pertikaian, permusuhan, dan lain sebagainya. Dan walaupun kita benar, belum tentu orang mendengarnya kita ini benar. Jadi ketika ibu A berdebat dengan ibu B, ada C, D, dan E yang melihat, itu walaupun si ibu A benar, tapi dia tidak mampu menyampaikan kebenarannya tersebut, dan si B ini salah, tapi dia pandai bersilat lidah, itu akan terlihat di mata si C, D, dan E, bahwa si ibu B ini apa? Benar. Padahal dia salah, tapi dia mampu untuk menyampaikan kesalahannya itu dengan cara yang baik, sehingga terlihat dialah yang benar. Ini banyak sekali. Ya. Orang yang salah terlihat benar, yang benar terlihat salah hanya karena kemampuan berbicara. Dan ini sering terjadi di dalam perdebatan. Tapi jika seseorang masuk ke dalam ranah diskusi untuk mencari kebenaran, ini adalah sesuatu yang mahmud. Dan para ulama terdahulu itu ketika mereka berdiskusi, mereka niatnya cari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Dan jika harus mereka berdiskusi dengan orang-orang yang menyimpang, itu mereka itu benar-benar menyediakan diri dengan keilmuan yang mumpuni, sehingga tidak menimbulkan justru kemudaratan di kemudian hari. Ada di antara para ulama yang berdebat dengan tokoh-tokoh ateis atau orang yang mengaku dirinya mengetahui perkara gaib. Mereka punya ilmu yang mumpuni, cukup. Kemudian mereka ingin menunjukkan di hadapan khalayak ramai tentang penyimpangan orang-orang tersebut. Maka dalam poin-poin tersebut tidak masalah. Fajadilhum billati hiya ahsan. Dalam ayat Al-Quran diperintahkan. Debatlah mereka dengan kita berharap sesuatu yang lebih baik akan muncul setelah hal tersebut. Nah, itu dibolehkan. Maka harus punya kemampuan, pengetahuan, kemampuan dalam menyampaikan pengetahuan yang dimiliki. Jangan sampai masuk ke ranah perdebatan ilmunya nggak punya, kompetensi untuk berbicaranya pun, kemampuan bicaranya pun dia tidak punya, akan hancur lebur dia, dibabat oleh orang-orang yang menyimpang tersebut yang ternyata lauh lebih mumpuni dari keilmuan dan punya lisan yang lincah dalam berbicara, ya. Maka hindarkan perdebatan. Sama berarti ibu-ibu di rumah tangga juga. Ketika ibu dengan suami ada selisih pendapat, lebih baik menghindar dari perdebatan karena akan hanya menimbulkan kerancuan, hanya akan menimbulkan kekacauan dalam rumah tangga. Sering saya rasa ibu-ibu meninggalkan perdebatan dengan suami, ya. Atau suami yang lebih sering meninggalkan perdebatan dengan ibu? Ya, memang yang lumrah mayoritas masyarakat Indonesia itu suami yang sering meninggalkan perdebatan dengan istri, ya. Sering mereka meninggalkan perdebatan dengan istri. Begitulah pengakuan-pengakuan para suami. Mereka condong lebih mengalah. Ketika ibu berbicara, mereka iyakan. Padahal belum tentu mereka setuju dengan apa yang ibu sampaikan. Tapi mereka mungkin saking malasnya berdebat. Maka jangan sampai ibu-ibu termasuk dalam kategori tersebut. Dan insya Allah saya rasa ibu-ibu yang ada di majelis ilmu ini tidak senang berdebat dengan suami, ya. Insya Allah. Betul, ya? Baik. Kemudian poin yang ke-11 dari adab berbicara adalah hendaklah seseorang itu jangan terlalu banyak berbicara. Enggak boleh banyak berbicara. Kenapa? Kenapa enggak boleh banyak berbicara? Yang pertama capek. Tuh, capek banyak bicara itu capek, ya. Walaupun memang berbicara itu ya kadangkala ada manfaatnya, tapi banyak berbicara itu lelah, menimbulkan kelelahan. Yang kedua, orang ketika banyak berbicara itu kemungkinan salahnya akan semakin banyak. Ketika seseorang melakukan sesuatu yang banyak, kemungkinan salahnya pun akan semakin banyak, persentasenya itu akan semakin banyak. Orang kalau salah itu konsekuensinya apa? Salah berbicara, dia dapat apa? Berdosa. Dan seseorang kalau berdosa, kemana tempat dia kembali? Kemana tempat dia kembali? Neraka. Makanya Umar Ibn Khattab itu menasihati, hati-hatilah kalian dari jangan banyak berbicara. Karena banyak berbicara itu akan banyak kemungkinan bersalah. Banyak salah itu kemungkinan banyak dosa. Banyak dosa itu tempatnya di mana? Di neraka. Waliyadzubillah. Maka seseorang hendaklah dia memikirkan apa yang akan dia bicarakan. Jangan terlalu banyak dia berbicara. Kadangkala ibu-ibu ingin bercerita kepada seseorang, banyak wanita yang ketika dia bergosip, ya. Dia bergosip itu pertama ghibahnya sudah dilarang, menceritakan keburukan tetangganya misalkan.
saudaranya. Itu bumbu pendampingnya untuk membuat si ghibah ini lebih menarik, itu lebih banyak daripada ghibahnya itu sendiri. Jadi dibumbui dengan bumbu-bumbu yang luar biasa banyaknya. Nah ini adalah hal yang dapat menimbulkan dosanya semakin banyak. Yang tadinya dia kalau berghibah dosanya segini, ditambah dengan ucapan yang terlalu panjang lebar, dengan bumbu-bumbu penyedapnya, jadi segini dosanya, semakin banyak. Maka ibu-ibu usahakan untuk tidak banyak bicara, seperlunya dalam berbicara. Hanya Rasulullah mengatakan kan orang yang paling aku benci dan paling jauh tempat duduknya di antara kalian daripadaku di hari kiamat, kata Rasulullah apa? Orang yang banyak bicara, yang memfasih-fasihkan bicaranya dan orang yang sombong, banyak bicara. Saya ini, saya ini, saya ini. Nah, biasanya orang yang banyak bicara seperti itu. Ujung-ujungnya takabur. Ujung-ujungnya dia sombong, angkuh, membicarakan kelebihan dia, membicarakan harta dia, membicarakan keluarga dia, itu karena kesenangan dia untuk banyak berbicara. Dan orang yang banyak berbicara itu condong tidak disenangi oleh orang lain. Karena bisa membongkar rahasia, membongkar aib, karena kesenangan dia banyak bicara. Banyak ibu-ibu yang tidak disadari ketika mereka berbicara dengan orang lain, dia akhirnya menceritakan keburukan suaminya, menceritakan keburukan mertuanya, menceritakan keburukan anaknya. Jangan seperti ini, ya. Jangan. Ibu-ibu itu harus menjadi orang yang paling dapat menjaga rahasia tentang aib suami, aib anak, aib mertua, aib orang tua tuh dijaga. Jangan diombarkan ke halayak ramai. Apalagi dijadikan status, ya. Bikin status dasar mertua begini. Jangan. Ya, nggak boleh seperti itu. Itu tidak baik, ya, tidak baik. Ya. Walaupun mertua ibu-ibu tidak gagap teknologi, misalkan nggak punya WhatsApp, tapi itu nggak layak dilihat, itu nggak sama sekali tidak menarik untuk disaksikan. Jangan banyak bicara. Ya. Jadi kalau ibu-ibu mau cerita ke orang lain, yang pentingnya 5 menit, jangan jadi setengah jam. Karena orang itu bisa jadi punya kegiatan lain, punya ibaratnya apa? Hal lain yang harus dia lakukan. Nah, ibu-ibu ketika telepon temennya, itu bisa setengah jam, 1 jam. Ya. Jangan lama-lama. Kira-kira intinya apa? Sampaikan. Ya. Kalau dari 30 menit itu bisa dipangkas jadi 10 menit, alhamdulillah. Nggak usah terlalu panjang. Karena mungkin dia punya kesibukan, mungkin di sampingnya ada suami dia yang harus dia layani, yang harus dia berikan makan, berikan minuman, siapkan makanan, minuman. Anaknya yang harus berangkat sekolah atau anaknya pulang dari sekolah, anaknya belum makan siang. Jangan terlalu banyak berbicara. Intinya saja dari pembicaraan. Ya, intinya saja dari pembicaraan. Dan kebalikannya juga, jangan terlalu banyak bicara juga. Ada kebalikannya, terlalu sedikit berbicara, bahkan nggak pernah mau berbicara. Nah, ini juga musibah. Ya, ini juga musibah. Banyak zaman sekarang itu orang itu dia berjualan satu produk misalkan. Kemudian ada orang yang me-WhatsApp. Dia nanya, maaf bolehkah saya telepon? Dia tuh telepon bukan mau nanyain kabar Anda, apa kabar, gimana keluarga, bukan. Dia nanya itu mau membeli produk Anda. Maka ketika dia nelfon itu dia ingin lebih detail lagi tentang produk tersebut yang tidak mungkin diuraikan lewat tulisan. Nah zaman sekarang banyak orang dia jualan, ditanya bisa ditelepon? Nggak bisa. Cukup WA saja. Ya. Padahal misalkan sama-sama perempuan, sama-sama akhwat. Jadi dia malas untuk berbicara, padahal sesuatu itu mengharuskan dia untuk apa? Untuk berbicara. Itu juga nggak baik yang seperti itu, karena menandakan seperti tidak butuh dengan konsumen mereka. Ini dalam usaha banyak yang seperti itu. Dalam kehidupan pribadi pun banyak yang seperti itu. Suaminya mau nelfon, nggak usah telepon WA aja, subhanallah. Ya. Suaminya ingin dengar suara ibu-ibu sekalian. Atau kadang suaminya nelfon suruh anaknya yang angkat. Sering. Ya, apalagi yang suaminya kerjanya jauh misalkan, angkat, bilang mama lagi tidur, subhanallah. Temannya nelfon juga sama, jangan. Ya. Atau temannya nelfon nggak diangkat, terus dia WA, maaf, tadi lagi dimainin sama anak handphonenya, padahal dia yang pegang handphone tersebut. Ya, jadi kira-kira perlu bicara, tapi jangan terlalu banyak. Kemudian juga ada berikutnya, hendaknya seseorang itu selalu jujur di dalam berbicara. Jadi nggak usah berdusta. Ya, tidak usah berdusta. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis,
alaikum bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajul yasduq wa yataharra as-sidq hatta yuktaba 'indallahi siddiqa wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhib yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu ar-rajulu yakdhib wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Jadi Rasulullah mengatakan jujurlah kalian karena jujur itu apa? Karena jujur tersebut membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa kepada surga. Dan ketika seseorang itu selalu berkata jujur dan tetap memilih untuk berkata jujur, Allah akan mencatatkan di sisinya sebagai orang yang jujur. Kebalikannya Rasulullah mengingatkan hati-hati dari dusta. Karena dusta itu akan mengajak kepada kefajiran. Dan kefujuran tersebut akan membawa kepada dosa. Dan dosa ini membawa kemana? Neraka. Yang namanya kefujuran, kejahatan itu akan membawa kepada dosa. Dan dosa membawa seseorang kepada neraka. Dan kalau orang terus-terusan berdusta, maka hal tersebut akan menjadikannya dicap sebagai seorang pendusta. Dan ingat ibu-ibu, ketika seseorang berkata dusta, dia perlu dusta yang lain untuk menutupi dusta yang telah dia katakan. Itu otomatis. Maka dusta ini akan mengajak dusta-dusta yang lainnya. Otomatis seperti itu. Saya ambil contoh. Ibu-ibu misalkan, tadi datang ke pengajian itu, ibu-ibu pakai Grab misalkan, datang ke pengajian atau apalah, aplikasi online, datang ke pengajian. Kemudian ditanya oleh temannya, tadi sama siapa ke sini? Biar terlihat suaminya tuh perhatian sama dia, dikatakan diantar suami. Oh, diantar suami, Masya Allah. Terus suaminya kemana? Dia perlu ngebohong lagi kan? Iya. Suaminya kemana? Oh, dia nunggu dulu sambil minum kopi di luar. Oh iya. Terus ditanya lagi, nanti tadi pakai mobil apa? Dia harus ngebohong lagi tuh. Untuk menutupi kebohongan-kebohongan sebelumnya. Karena diawali dengan kebohongan. Seperti itu. Jadi kebohongan itu memerlukan kebohongan yang lain. Maka sekali ibu berbohong, ibu akan terus untuk berbohong. Sekali berbohong akan terus untuk berbohong. Jangan pernah untuk berbohong hanya untuk terlihat hebat di hadapan orang lain. Hanya untuk terlihat hebat di hadapan orang lain. Nggak boleh. Suka ada orang itu dia mau berangkat haji, qadarullah kena tipu misalkan. Dia berangkat akhirnya menginap di hotel di Jakarta. Kemudian pas pulang 40 hari dia baru pulang. Itu banyak kejadian. Ketika dia pulang ditanya sama keluarga, kemarin tawafnya gimana? Padat, ngebohong dia. Bisa nyium Hajar Aswad? Bisa, alhamdulillah nyium Hajar Aswad 2. Kemudian ditanya lagi kan, gimana pas lempar jumroh? Padat. Luar biasa lempar jumroh. Saya sampai padat sekali luar biasa. Sampai di Mina aja desek-desekan. Padahal dia tidak melakukan itu semua. Naik pesawat apa? Dia bilang, naik pesawat ini. Makanannya gimana? Terus berbohong dia. Kenapa? Karena diawali dengan satu kebohongan. Maka jangan sampai kita tercatat sebagai seorang kadzdzab, pendusta. Nggak boleh kita jadi seorang, apalagi berdusta tentang agama. Apalagi berdusta tentang agama. Berdusta kepada orang lain tentang agama itu nggak boleh. Bercerita-cerita yang halu, yang nggak ada dari sananya, nggak ada dasar, nggak ada landasan. Bercerita-cerita perkara ghaib yang dia tidak mengalaminya, itu adalah satu bentuk musibah. Jadi semakin seseorang itu punya kedudukan dalam masyarakat, dustanya dia itu efeknya tidak seperti permasalahan pribadi seseorang. Beda. Jadi semakin dia punya kedudukan dalam masyarakat, baik dia misalkan sebagai seorang dai, sebagai kiai, sebagai apapun, atau dia sebagai seorang wali kota, pejabat, camat, wali kota, apapun, gubernur atau presiden atau apapun, semakin tinggi posisi dia, kebohongan dia itu efeknya akan semakin besar. Efek negatifnya akan semakin besar. Sama ibu-ibu juga. Ketika anak ibu-ibu berbohong, dengan ibu sebagai ratu dalam rumah tangga yang berbohong, itu akan beda efeknya. Akan beda efeknya. Maka berhati-hatilah dengan lisan kita, jangan sampai dicap sebagai pendusta. Kemudian juga tidak boleh berdusta saat bercanda, bersenda gurau itu nggak boleh. Hanya untuk biar terlihat menarik dia berdusta.
Itu nggak boleh, ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, wailul lilladzi yuhadditsu fayakdzib liyubhika bihil qaum wailul lahu wailul lah. Celaka kata Rasulullah, siapa yang berbicara berdusta karena ingin membuat suatu kaum tertawa. Celaka kata Rasulullah. Wail, celaka. Siapa yang berdusta hanya untuk membuat orang lain tertawa, nggak boleh, ya. Tidak boleh berdusta hanya untuk membuat orang lain tertawa, itu tidak dibolehkan. Jadi kalau memang kita ingin membuat orang lain tertawa, ya dengan cerita-cerita yang betul-betul ada saja, tidak perlu kita berdusta. Kemudian juga poin berikutnya dari adab berbicara adalah tidak berbisik-bisik saat berbicara, padahal di hadapan kita ada orang lain. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza kuntum thalatha," jika kalian bertiga, "fala yatanaja itsnan dunal akhar." Maka enggak boleh dua orang ini saling berbisik-bisik. Yang satunya tidak diajak. Hatta takhtalitu bin nas min ajli anna dzalika yuhzinuhu. Kata Rasulullah SAW itu enggak boleh berbisik sampai kalau ada kerumunan, sehingga perkara tersebut tidak membuatnya bersedih. Jadi kalau ibu-ibu cuman bertiga, jangan berdua ini berbisik-bisik. Yang satu tidak memahami apa yang ibu sampaikan. Karena ini akan membuat dia bersedih. Sampai duduk dalam majelis ilmu. Misalkan nih ibu perlu berbisik, perlu menyampaikan sesuatu kepada satu orang. Tadinya di mobil kan bertiga. Misalkan ibu-ibu datang ke sini naik mobil bertiga. Jangan yang berdua tuh berbisik. Yang satu ini akan sedih karena tidak dapat mendengar. Khawatir akan menimbulkan kesuudzon. Tapi begitu masuk di masjid, sudah banyak orang, boleh berbisik. Karena itu tidak akan membuatnya bersedih. Berbisik di sini pun sama halnya dengan berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti. Misalkan ibu-ibu naik mobil mau datang ke pengajian. Dua di antara ibu-ibu asalnya dari suku Jawa. Yang satu dari Sumatera. Yang dua ini ngomong bahasa Jawa. Yang satu nggak paham apa yang disampaikan. Itu akan menimbulkan kesedihan, ketersinggungan. Jangan. Ya, sama juga tidak lebih dengan berbisik atau dengan bahasa apapun yang tidak dimengerti. Jadi baik berbisik atau menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh pihak ketiga, itu adalah adab yang tidak baik. Itu adalah perkara yang tidak baik dalam berbicara. Kita harus memperhatikan adab yang baik dalam berbicara, di antaranya adalah tidak berbisik dua orang di antara tiga orang. Atau jika kita lihat jumlahnya itu tidak harus 3 orang. Bisa saja dalam 4 orang, 2 orang berbisik. Itu juga tidak dibolehkan. Karena wakil akan menimbulkan kesedihan. Boleh berbisik jika di tengah-tengah keramaian yang insya Allah tidak akan menimbulkan kesedihan ataupun kesalahpahaman. Kemudian ada berikutnya dalam berbicara adalah tidak meninggikan suara dalam berbicara. Waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Luqman, dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-seburuk suara itu adalah suara keledai. Keledai itu ibu-ibu kalau ibaratnya bersuara itu luar biasa, ya. Ketika bersuara itu luar biasa. Enggak boleh seorang mukmin itu ketika berbicara dia harus mengontrol suaranya. Jangan terlalu keras. Kecuali kapan boleh meninggi dalam suara itu ketika khutbatul Jumat, khutbah Jumat itu memang disunnahkan. Rasulullah itu sampai memerah wajahnya ketika berkhutbah dengan suara yang lantang. Tapi pembicaraan biasa nggak usah teriak-teriak. Jangan sampai satu komplek mendengar suara ibu. Kan banyak ibu-ibu yang biasanya ketika memarahi anak teriak-teriak kan? Banyak. Nah ini harus dikontrol. Volumenya harus dikecilkan. Jangan sampai terdengar oleh orang lain. Usahakan kita ini punya volume dalam berbicara. Kapan harus agak sedikit diangkat suara, kapan harus dilemahkan. Dan secara umum itu suara tidak boleh ditinggikan. Suara tidak boleh ditinggikan. Kapan boleh seseorang itu teriak-teriak ibu-ibu? Kalau minta tolong silahkan. Jangan misalkan di sini bicara nggak boleh teriak-teriak. Misalkan ke rumahnya kebakaran, tolong lah. Ya. Jangan salah paham seperti itu, ya. Artinya dalam kondisi-kondisi tertentu tetap dibolehkan seseorang mengangkat suara, ya, ketika dia meminta pertolongan atau ketika dia memang dibutuhkan silahkan. Tapi secara umum berbicara itu harus dengan suara yang rendah, ya, suara yang rendah.
Jika berbicara sesama makhluk pun secara umum itu tidak boleh dengan suara yang tinggi, apalagi dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umum itu dilemahkan suaranya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Zakaria ketika berdoa itu dengan suara yang pelan, kecuali dalam momentum-momentum tertentu. Contohnya saat seseorang bertalbiyah, saat seseorang bertakbir, ya, itu memang ada ketentuan syariat yang disunahkan untuk mengangkat suara. Itu pun khusus bagi laki-laki. Kenapa suara wanita itu sangat dijaga? Karena suara wanita itu bukan aurat. Suara wanita itu dapat menimbulkan fitnah. Bukan aurat. Suara wanita itu bukan aurat, tapi dapat menimbulkan apa? Fitnah. Ya, apalagi jika suara ibu-ibu itu didayuh-dayuh, dilembut-lembutkan. Itu akan menimbulkan fitnah, pikiran yang tidak baik pada laki-laki. Maka seorang wanita jika memang dia harus berbicara dengan lawan jenis, bicaranya itu tidak perlu dilembut-lembutkan. Bicara seadanya dan seperlunya juga secukupnya. Tidak perlu dilembut-lembutkan dalam berbicara. Karena suara wanita itu dapat menimbulkan apa? Fitnah. Sebagaimana dulu Imam Ahmad Ibn Hanbal di zaman pemerintahan yang berakidah Mu'tazilah, saat berpemahaman Mu'tazilah, saat itu Imam Ahmad Ibn Hanbal itu dipukuli oleh mereka di tengah-tengah masyarakat. Kemudian keluarlah seorang wanita dari dalam qasar, dari dalam istana. Kemudian mereka mengatakan, ittaqullaha fil imam. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara Imam Ahmad, sambil dengan suara yang tinggi. Apa kata Imam Ahmad Ibn Hanbal? Kata Imam Ahmad Ibn Hanbal, ittaqillaha anti. Yang pertama kali harus bertakwa kepada Allah, ini Muhammad lagi dipukulin nih. Yang pertama kali harus bertakwa kepada Allah adalah anti, engkau wahai seorang wanita. Fa inna sautal mar'ati aurah, karena fa inna sautal mar'ati fitnah, karena suara wanita itu adalah dapat menimbulkan apa? Fitnah. Jadi justru Imam Ahmad menasihati wanita tersebut untuk tidak meninggikan suara, karena dapat menjadi fitnah bagi laki-laki. Maka wanita harus dapat menjaga kapan momentum dia berbicara. Jadi itu adabnya. Saya pernah tinggal dulu itu di salah satu pondok, nggak lama, tapi subhanallah ketika kita bertamu dan selama tinggal di tempat tersebut tuh nggak pernah dengar suara perempuan. Bahkan ketika kita bertamu ke rumah seseorang, itu di ruang tamunya tersebut, di dalamnya itu ada ruang makan. Jadi ketika istrinya sudah menyiapkan makanan, dia itu tidak bersuara, tidak manggil, "Pak, ya makanannya sudah siap." Tidak. Dia hanya mengetok saja pintunya. Tanda bahwa makanan sudah selesai. Jadi 4,5 bulan kita di tempat tersebut nggak pernah mendengar satu kata pun keluar dari mulut wanita. Luar biasa ya. Luar biasa. Satu kata pun saya tidak pernah mendengarnya. 4,5 bulan padahal. Mereka sangat menjaga, hanya berbicara dengan sesama wanita. Dan jika memang perlu untuk berbicara dengan laki-laki pun, itu suaranya dengan suara yang apa? Yang seperlunya. Ya, mungkin jika ke warung atau ke tempat belanja. Tapi karena kita nggak pegang warung juga, tidak pegang tempat belanja juga, tidak pernah mendengar suara tersebut. Tapi ini adalah luar biasa ibu-ibu sekalian bagaimana wanita menjaga suaranya. Jadi ibu-ibu jika memang harus berbelanja, juga suara itu tidak perlu mendayuh. Hanya untuk menawar misalkan didayuh-dayuh kan suaranya luar biasa. Tadinya satu ikat 5.000 biar jadi 4.000. Ya dong Pak, 4.000 aja Pak, gitu ya. Rp1.000 kemudian mendayuh-dayuhkan suara, musibah. Jangan ibu-ibu ya. Jangan hanya karena diskon 1.000 kemudian suaranya dilembut-lembutkan. Itu akan menimbulkan fitnah bagi tukang sayur. Ya. Kasihan si emas ya. Mungkin istrinya jauh dari kepikiran, gak konsen dia nanti. Hati-hati. Kemudian berikutnya adalah adab berbicara yang terakhir yang akan disampaikan oleh kita di sini adalah tidak mengatakan semua yang didengar. Tidak mengatakan semua yang didengar. Karena Rasulullah bersabda, "Kafa bil mar'i kadhiba an yuhadditsa bi kulli ma sami'." Cukup seseorang itu dikatakan dusta jika dia selalu menyampaikan apa yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau orang itu selalu menyampaikan apa yang dia dengar, ini sudah cukup dikategorikan sebagai pendusta. Ya, enggak setiap yang kita dengar harus kita sampaikan. Kita harus cross check dulu. Kalaupun benar, enggak
perlu kita sampaikan di setiap tempat, di setiap waktu, di setiap keadaan enggak? Likulli maqamin maqal. Di setiap tempat, kondisi itu ada pembicaraan yang perlu disampaikan. Ya. Laisa kullama yu'lam yuqal wa laisa ma yuqalu fi kulli makan wa laisa kullama yuqalu fi kulli makan yuqalu fi kulli hal. Tidak setiap yang kita tahu harus kita katakan. Tidak setiap yang harus kita katakan di setiap tempat. Dan tidak harus yang kita katakan tidak harus yang kita katakan kepada setiap orang kita katakan di setiap waktu. Dan tidak harus yang kita katakan kepada setiap orang yang harus kita katakan di setiap waktu kita katakan di setiap tempat. Kondisi itu ada di kulli maqamin maqal. Ya, setiap kondisi itu ada waktu pembicaraannya khusus. Jadi enggak semua yang kita tahu kita sampaikan. Enggak harus yang kita sampaikan dimanapun, enggak. Kapanpun, enggak seperti itu. Ada momentumnya. Saya sering ingatkan kan enggak mungkin saya menyampaikan nasihat pernikahan di pemakaman saat orang dikuburkan. Mungkin. Atau saat ada khutbah nikah kita sampaikan nasihat berkenaan dengan kematian. Enggak. Kenapa? Likulli maqamin maqal. Harus ada tahu kondisi kapan kita berbicara. Dan jangan semua yang kita dengar kita sampaikan. Dengar, sampaikan. Saring dulu, kira-kira ini benar atau tidak. Tabayyun terlebih dahulu. Nah itu ibu-ibu, diantara adab-adab dalam berbicara. Sebetulnya masih banyak adab-adab yang lainnya. Namun yang kita bahas hanya 16 poin itu. Semoga jika kita mengamalkannya, kita akan menjadi hamba yang betul-betul memiliki adab di dalam berbicara. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Oh, baik. Yang mau bertanya silakan, ada kotak pertanyaan di depan. Bagaimana jika yang memulai debat ibu kita? Jika tidak kita jelaskan nanti bisa salah pengertian. Oh, nggak masalah kalau ibu-ibu harus menjelaskan, tidak masalah. Namun kadangkala ada momentum yang ketika kita menjelaskan, ibu kita meninggi suaranya atau mulai marah. Lebih baik diam. Jangan ibu-ibu melanjutkan hal tersebut. Karena saat itu berarti orang tua ibu tidak butuh penjelasan. Nanti tinggal menunggu momentum yang tepat. Setelah emosinya mereda, dia mampu mendengar apa yang ibu sampaikan, baru sampaikan. Tapi kalau orang tua ibu, nah ternyata sulit memang. Ya. Jadi ketika orang tua ibu-ibu sekalian menyampaikan sesuatu dengan nada yang tinggi karena mungkin emosi mendengar dari satu pihak, ibu lihat kondisinya. Jika mampu menjelaskan saat itu jelaskan, jika tidak lebih baik diam agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar. Nanti dilihat ketika emosi orang tua ibu sudah mulai mereda, baru ibu menjelaskan apa yang sebenarnya. Itu lebih baik dan lebih bijak. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Cara berbicara yang baik dengan suami dan pihak ketiga, semisal kita sedang berada di situasi jual beli. Kita hendak diskusi dengan suami, tetapi tidak enak jika ada orang lain yang mendengar. Ya, ini sering terjadi. Ibu-ibu misalkan datang ke tempat furnitur ya, misalkan datang, ibu melihat, ibu berbisik dengan suami. Ada penjaganya di situ, ya. Nah itu sama juga masuk kategori hal tadi. Yang terbaik adalah ibu-ibu bilang ke si emasnya itu, bapak penjaganya atau ibu penjaganya, bentar ya kita muter-muter dulu, nanti sudah agak jauh baru bicarakan dengan suami. Ya. Atau biasanya datang ke tempat satu, datang ke tempat dua, pulang dulu ke rumah diskusikan. Nanti baru dibeli mana yang akan kita beli. Atau menjauh sedikit, jangan sampai di majelis tersebut berbisik-bisik. Ya, jangan sampai di majelis tersebut berbisik-bisik. Ya. Atau bisa juga via WA zaman sekarang. Ya. Walau di sampingan via WA. Kenapa?
agar tidak menimbulkan ketersinggungan atau kesalahpahaman dari pihak lain. Ya. Afdolnya biasanya itu adalah atau izin. Yang pilihan ketiga adalah izin kepada siapa? Kepada pihak ketiga tersebut. Mas, maaf, saya izin dulu mau diskusi dengan suami, atau Mbak, maaf, saya mau diskusi dulu dengan suami. Karena kan kita mau membeli sesuatu, ya kita perlu untuk diskusi, bertukar pikiran. Enggak masalah kalau meminta izin terlebih dahulu. Bagaimana hukumnya saat seseorang membuat status WA yang kontennya baik, lalu banyak teman satu kontak yang merespon, namun orang ini merasa kesulitan untuk membalas pesan-pesan tersebut dengan cepat karena energi sosialnya mudah habis, introvert ya. Kadang kalau pesannya tidak urgent bisa berhari-hari baru dibalas. Apakah berdosa? Dan apa hukumnya jika seseorang jarang bicara langsung tapi lebih aktif menulis? Bagaimana hukumnya? Yang saya menjawab yang kedua dulu ya. Orang jarang berbicara langsung, aktif menulis nggak masalah sebetulnya. Selama dia ketika harus bicara, dia bicara. Jadi yang aib itu adalah ketika dia harus bicara, dia nggak bicara, itu aib. Hanya mengatakan bahwa saya ini kan pendiam, saya nggak harus bicara, nggak. Jadi ketika ada orang tanya, Assalamualaikum, jawab, Waalaikumsalam. Ya, dari mana? Dari sana, jawab dengan senyuman. Ya, adabnya tanya balik. Ketika orang bertanya itu adabnya apa? Tanya balik. Jadi agar tidak berkesan bahwa kita nih yang paling penting, orang tuh nggak penting. Kadang orang tuh ketika tanya apa kabar, alhamdulillah. Udah dia diam saja sampai alhamdulillah. Usahakan untuk menanya kembali. Kalau anti bagaimana kabarnya? Agar orang yang ada di hadapan itu merasa penting juga sama seperti kita. Jangan sampai ditanya, apa kabar, anak-anak gimana, sehat, alhamdulillah. Udah selesai. Ya, itu salah satu ciri orang yang beradab itu menanya kembali apa yang ditanyakan kepadanya. Kalau anti gimana? Keluarga anti gimana? Sehat semua. Itu adalah adab berbicara. Hati-hati. Kedua adalah yang pertanyaan pertama tadi. Merespon. Ketika kita memutuskan untuk kita aktif dalam hal tertentu, kita harus mempertimbangkan poin ini. Jangan sampai ketika orang bertanya, orang mengucapkan salam, berhari-hari baru kita balas. Sedangkan tertulis di mereka terlihat bahwa kita itu online. Makanya saya sering bilang kepada orang itu, kepada seseorang, kepada orang lain secara umum, kata saya, bahwa kalau Anda mengirim pesan kepada seseorang, dia dalam kondisi online, 1 menit tidak dibalas, berarti Anda itu memang tidak begitu penting dalam kehidupan dia. Salah satu tandanya adalah tidak di fast respon, ya, tidak cepat untuk dibalas. Dan bagian dari adab seseorang kepada orang lain itu adalah cepat untuk membalas. Ya, cepat untuk membalas. Tentunya sesuai dengan kondisi. Artinya ketika dia sudah lowong waktunya, sudah selesai dengan tugas kewajibannya, ya dia sempatkan untuk membalas dan meminta maaf atas keterlambatan. Meminta maaf atas keterlambatan. Maaf, tadi saya sedang rapat. Maaf, tadi sedang mandikan anak. Maaf, tadi ucapkan alasan kenapa kita terlambat. Jangan orang pesan ke kita pagi, kemudian kita balasnya maghrib, kemudian kita balasnya biasa saja. Jangan. Ciri khas orang yang beradab itu, ketika dia dikirim pesan pagi, dia baru bisa membalas maghrib, dia awali dengan permohonan maaf. Afwan, maaf. Saya tadi pagi qadarullah handphone saya ketinggalan di rumah. Ini saya baru pegang handphone. Jelaskan alasan keterlambatan tersebut. Maaf, tadi saya dari kamar mandi. Sekarang baru pegang handphone. Maaf, tadi handphonenya dicas, saya silent tidak terdengar. Jadi jelaskan kepada orang tersebut alasan keterlambatan kita membalas. Itu adalah adab seseorang. Enggak masalah kalau terlambat asal diberikan alasannya apa. Jangan sampai tanpa alasan.
kita harus berterus terang sebagai orang tua, ingin kepada orang. Ini Afan, anak sesuai yang anak bisa baca ya. Sambil dengan keluar, kita harus berterus terang sebagai ingin kepada orang. Ini anak kurang paham. Mungkin maksudnya ketika kita ingin kepada orang, harus berterus terang atau tidak gitu? Atau Anda coba pahami soalnya begini saja. Ketika ada orang yang kita tidak senang kehadirannya, apakah kita harus berterus terang hingga dia diminta untuk keluar? Mungkin seperti itu, mungkin ya. Itu tergantung kondisi ibu-ibu sekalian, bagaimana kondisi emosional orangnya, kebutuhannya, keperluannya. Jadi keterus terangan itu jika ditempatkan pada posisi yang tepat baik. Tapi keterus terangan itu jika tidak pada kondisi yang tepat juga kurang baik. Ya, ada kalanya kita lebih baik diam daripada berterus terang. Ya, lebih baik diam daripada berterus terang. Kemudian di poin 1, memulai dengan salam. Yang saya pahami selama ini mengucapkan bismillah. Jika ucapan, maka obrolan dimulai dengan salam. Jika pesan dimulai dengan bismillah. Basmalah. Jadi jika ucapan itu dimulai dengan salam. Jika pesan dimulai dengan bismillah. Nah, muncul pertanyaan seperti sekarang dunia chatting nih, WhatsApp. Itu percakapan kah ataukah pesan? Percakapan atau pesan. Kalau percakapan berarti mulai dengan apa? Assalamualaikum. Kalau pesan mulainya dengan apa? Bismillah. Ya, di sini ada beda pandangan di kalangan para ulama, para asatidzah. Ada di antara mereka yang memandang sebenarnya WhatsApp ini adalah ucapan, itu obrolan, tapi lewat tulisan. Obrolan lewat tulisan, maka yang tepat mengucapkan Assalamualaikum. Ada lagi yang berpendapat ini pesan masuknya, sehingga afdalnya memulai dengan bismillah. Yang mau mulai bismillah boleh, yang mau mulai dengan salam juga insya Allah tidak masalah. Ya, insya Allah dua-duanya baik. Tapi secara umum jika pesan mulainya bismillah, jika ucapan mulainya dengan salam. Pertanyaan terakhir, bagaimana sikap kita ketika sedang, masih ada? Habis ya. Bagaimana sikap kita ketika sedang membaca zikir pagi dan petang? Apakah harus duduk tenang atau boleh sambil mengerjakan sesuatu? Ya, afdolnya duduk tenang. Sebenarnya zikir pagi petang tidak terlalu lama ya, paling 10 menit sampai 15 menit ya. Diluangkan waktu sambil duduk tenang ba'da salat asar ibu-ibu sekalian, kecuali jika kondisi ibu-ibu sedang sibuk, misalkan sedang banyak tamu, harus di dapur dan lain sebagainya, maka insya Allah tidak masalah. Tidak masalah. Tapi jika misalkan dalam kondisi lapang ya sebaiknya sambil duduk tenang ya, sambil duduk, misalkan di kendaraan tidak masalah atau di rumah pun tidak masalah. Allahu a'lam bishawab. Semoga pertanyaan-pertanyaan ibu terjawab semua. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki adab di dalam berbicara. Ya, semoga ada perubahan pada diri kita biar lebih baik dalam berbicara. Insya Allah pada pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang adab masuk kamar mandi dan membuang hajat. Adab kamar mandi dan membuang hajat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.